Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita tetap diberi rahmat dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita tetap dapat beraktivitas seperti biasanya walau di tengah pandemi corona yang telah melanda kita semua. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Reza Muhammad Aufi di sini akan menerangkan sedikit mengenai penyimpangan atau penyelewengan terhadap nilai-nilai ideologi bangsa kita, Pancasila, yang sudah banyak terjadi di negara kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dan dewasa ini miris sekali. Siapa pelaku penyelewengan Pancasila tersebut? Ternyata rakyat Indonesia sendirilah yang tidak memperdulikan sama sekali mengenai nilai-nilai Pancasila. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar, sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa ini? Kita harus benar-benar memperhatikan dan bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam hati kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat membanggakan bangsa ini dengan ideologi Pancasila yang menancap dalam diri kita. Berikut ini ada sedikit tayangan mengenai beberapa perilaku yang menunjukkan penyelewengan, bahkan titik balik dengan nilai Pancasila, sangat terbalik dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita lihat sama-sama video berikut ini. Pernah dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu. Begitu. Ini Indonesia. Ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini
kita lihat bersama-sama tayangan tadi, bagaimana? Miris bukan? Itu masih sedikit dari beberapa perilaku yang menyeleweng dari nilai ideologi bangsa kita. Masih banyak perilaku-perilaku rakyat Indonesia yang sangat-sangat tidak mencerminkan bangsa, karena mereka tidak mengerti apa itu nilai Pancasila dan tidak tertanam sama sekali di hati mereka, di diri mereka, nilai-nilai Pancasila tersebut. Sudah sebaiknya kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya kita menanamkan nilai Pancasila tersebut, benar-benar menanamkan, bukan hanya menganggap Pancasila sebagai teks untuk hafalan saat hari Senin di kegiatan upacara. Karena Pancasila memiliki sejarah yang sangat panjang dalam pembentukannya. Pancasila melebihi ideologi manapun di dunia, karena Pancasila mencakup semua nilai-nilai penting kehidupan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Lalu apa faktor yang menyebabkan akhir-akhir ini banyak sekali penyelewengan dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya kalangan pemuda? Di sini saya menyimpulkan ada 3 faktor yang akan saya jelaskan secara singkat mengapa para pemuda tidak menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, sehingga perilaku yang mereka lakukan sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada dalam Pancasila tersebut. Faktor yang pertama yaitu kebingungan yang ada di tengah kalangan pemuda kita. Mereka bingung, mereka tidak tahu, bahkan tidak mengerti apa itu sebenarnya makna Pancasila. Mereka hanya sekedar, ya sudah, Pancasila itu hanya teks untuk dihafalkan di sekolah, lalu saat pulang sudah tidak ada lagi Pancasila dalam diri mereka. Padahal sudah sebaiknya kita menanamkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, karena disitulah kita dapat menemukan jalan atau pedoman hidup kita. Karena dalam Pancasila sudah tercakup tadi nilai-nilai tadi kehidupan manusia. Dan faktor yang kedua yaitu pasifnya orang tua kepada anak-anak mereka. Orang tua mereka, banyak orang tua di Indonesia yang tidak mempedulikan, atau ya banyaklah mereka yang tidak peduli dan tidak mengetahui perkembangan anak mereka. Bagaimana saat mereka bersekolah, tidak ditanya, tadi belajar apa di sekolah? Bagaimana tadi belajar pelajaran ini, pelajaran itu? Tidak. Ya sudah, anak mereka pulang, ya sudah pulang, sudah tidak sekolah lagi, dibiarkan. Padahal sangat penting untuk orang tua membimbing para anak-anak dan pemuda yang ada di Indonesia, karena agar apalagi di zaman milenial ini banyak sekali ya hal-hal yang sangat mudah mempengaruhi akal atau mempengaruhi pemikiran pemuda, dan mayoritas itu adalah hal-hal yang negatif untuk mereka lakukan, dan itu tadi menyimpang, sangat-sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dan sudah seharusnya sebagai orang tua tidak hanya mengasuh tapi juga mengayomi, menjadi teman, menjadi pendamping yang benar-benar memperhatikan bagaimana sikap kalangan pemuda, dan jika bisa, kalau bisa benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai di kehidupan mereka masing-masing. Lalu faktor yang ketiga yaitu adanya penggerusan yang mulai dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Mereka mulai menyisipkan ideologi-ideologi lain ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sudah banyak bisa kita lihat kalangan pemuda yang mereka ingin bebas, kehidupan bebas menurut mereka sangat menyenangkan,
Padahal itu sama sekali tidak mencerminkan Pancasila sebagai ideologi, dan malah itu mencerminkan atau cenderung mirip dengan ideologi liberal atau yang bebas tersebut. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang ingin melengsarkan atau menyingkirkan Pancasila dari diri bangsa kita. Dan ya itu tadi, pemerintah pun juga dapat terhasut oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Pancasila tadi. Banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, korupsi, lalu nepotisme, dan masih banyak lagi. Kalau kita melihat masalah yang terjadi di kalangan para penguasa, para pemerintah, bahkan hampir tidak terhitung jumlahnya apa yang sudah mereka lakukan. Dan bahkan kita dapat menghitung penguasa mana yang berbuat baik, dan kita tidak bisa menghitung penguasa mana yang sudah tidak dapat kita percaya lagi. Inilah yang harusnya menjadi titik berat pada kehidupan kita. Bagaimana caranya kita benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai teks, 5 teks saja. Namun Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita, ideologi yang ada diri kita. Bagaimana caranya kita melakukan kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita mematuhi norma-norma agama sebagaimana di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak mungkin agama manapun pasti memiliki norma atau aturan agama untuk para penganutnya harus dilakukan dalam kehidupannya. Tidak mungkin ada suatu agama yang membiarkan penganutnya untuk ya sudah bebas melakukan apapun. Tidak mungkin. Semua agama pasti memiliki aturan tersendiri dan norma-norma tersendiri bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan kita harus bersifat adil, bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, agar dapat menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjunjung tinggi ideologi bangsa ini, dan dapat bangkit kembali apa itu Pancasila, apa itu ideologi bangsa negara ini yang sedang darurat sekali. Negeri ini sedang darurat Pancasila. Dan harus benar-benar kita tahu bahwa Pancasila itu adalah milik bangsa Indonesia dan tidak boleh hilang atau dimakan oleh pihak-pihak lain. Sekali lagi, kita harus menekankan bahwa Pancasila milik kita, bukan milik yang lain. Pancasila milik kita.